Hai Mas Lukman. Halo. Bentar ya, Halo Maria. Oke. Oke. Sehat-sehat. Oke. Gimana, sehat? Ya, Semua? sehat-sehat. Apa kabar? Baik. Iya. Kita kenalan dulu nih ya. Oke, kalau semuanya sih udah kenal nih sama Mas Lukman sama Mbak Lia. Saya Priscilla Christine dari Wahana Visi Indonesia. Ini Pak Maria. Halo Mas, halo Mbak Lia. Saya Andrew, saya bukan Wahana Visi, saya pendukungnya Wahana Visi. Iya. Thank you Mas dan Mbak Lia udah spend waktunya sama-sama. Kita bakalan ngobrol 1 jam kurang lebih ya. Sampai 1 jam sih. Nah, ini masih beberapa mulai join nih teman-teman, ada yang dari beberapa daerah. Jadi malam ini kita akan ngobrol lebih soal kita as orang tua gitu ya, parenting gitu. Bagaimana kita bisa menjaga kekompakan keluarga kita di tengah kondisi pandemi. Semua di rumah aja gitu. Ketemu lagi, lu lagi deh, bener-bener 24 jam gitu ya. Nah, ntar bisa diceritain bagaimana suasananya, tipsnya, keseruannya gitu. Nanti Mas Lukman dan Mbak Lia boleh banyak cerita ya. Sip. Oke. Teman-teman juga nanti kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh langsung tulis aja di komen ya. Dan awal-awalnya kita mau ucapin dulu nih selamat Hari Raya Waisak buat yang merayakan. Iya betul. Teman-teman yang merayakan selamat Hari Waisak. Buat teman-teman yang hari ini puasa, selamat berbuka. Iya. Ya, selamat berbuka puasa, selamat Waisak. Semoga kita pokoknya terus sehat ya. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai ngobrol, saya pengen ngejelasin dikit nih soal Wahana Visi Indonesia. Udah pernah dengar juga yang nonton IG live kita juga ada yang udah kenal, ada yang belum kenal gitu ya. Jadi Wahana Visi Indonesia ini memang sebuah yayasan kemanusiaan. Kita banyak bantu untuk anak-anak, khususnya anak-anak di pedalaman, termasuk juga anak-anak yang ada di nggak cuma pedalaman sih, di Jakarta, di Surabaya juga ada beberapa program yang kita bantu. Jadi fokusnya supaya anak-anak Indonesia ini bisa hidup lebih baik gitu, di pendidikan, di kesehatan, ya di ekonominya. Dan memang keluarga itu menjadi lingkungan utama gitu yang membuat si anak-anak ini bisa hidup yang lebih baik. Makanya topik kita nggak jauh-jauh dari ngomongin keluarga, ngomongin orang tua, perlindungan anak, segala macam. Gitu. Wahana Visi ini udah berapa lama ya? Wahana Visi kalau di Indonesia udah lebih dari 20 tahun, Mas. Jadi kita dan memang kita ini partner gitu sama ada satu NGO di luar negeri, worldwide, international, namanya World Vision. Oke. Jadi kalau di luar orang banyak taunya World Vision, nah kalau di Indonesia programnya kurang lebih sama, tapi yang menjalankan adalah Wahana Visi Indonesia. Oke, siap. Sip. Nah, Mas Lukman, Mbak Lia, boleh ceritain nggak nih, apa the new normal yang ada di keluarga, yang ada di rumah? Karena pastinya semua berubah, kondisinya berubah, informasinya berubah. Nah, ceritain deh. Ini nih nempel terus nggak bisa lepas nih tuh, lemnya padat banget jadinya tuh. Bagus dong berarti. Oke, aku dulu kali ya, nanti sambung ya, Mbak Lia juga kan. Jadi menariknya nih the new normalnya ya otomatis kayak misalnya kita di rumah aja gitu ya. Sebenarnya yang paling menarik adalah pada saat kita di rumah aja, anak-anak juga sekolah gitu kan. Bukan berarti anak-anak nggak melakukan kegiatan sekolah, ada namanya sekolah online kan. Kalau sekarang new normalnya tuh seperti itu gitu kan.
Nah, ini awalnya jadi PR buat kita banget sih sebagai orang tua gitu kan. Karena selama ini kan kalau kita pagi kita berangkat kerja, misalnya aku kerja, Mbak Lia kan juga kerja, terus anak-anak di sekolah gitu kan. Nanti pulang kalau memang mereka ada PR, kadang-kadang kita review gitu kan. Tapi kan kalau ini the whole day kita sama mereka ngomongin tentang sekolah. Buat aku sih awalnya lumayan agak kewalahan ya, maksudnya penyesuaian. Karena pelajaran anak-anak sekarang gitu, apalagi itu lumayan berbeda cara mereka treatmentnya gitu, lain sama dulu. Kalau dulu kayak bahasa Inggris aja ngomongnya A, B, C. Nah ternyata sekarang A, B, C, apa yang kayak gitu kan. Jadi kan kita bingung gitu, loh ini apa? Ditambah lagi kan di sekolah anak aku tuh ada pelajaran Mandarin misalnya. Kan kayak Semua sekolah rata-rata ada pelajaran Mandarin. Itu langsung begitu pelajaran Mandarin kita merasa kita sebagai orang tua yang nggak berguna banget ya. Problemnya nggak ngerti bahasa Mandarin gitu kan. Iya. Mau usaha gimana juga tetap aja nggak bisa ya soalnya ya. Mulai berpikir untuk kayaknya sedikit-sedikit mesti tahu deh kan, karena ternyata emang bahasa Mandarin kayaknya udah mulai dipakai untuk secara internasional juga, bisnis dan segala macam. Nah, cuman memang jujur kalau untuk yang namanya lebih detail-detail pekerjaan sekolah, Mbak Lia bisa cerita karena dia orang yang sangat intens sama anak lebih detail. Kalau yang anak-anak yang lain lebih tanya ke aku tuh mengenai ibunya udah tahu. Kalau yang sifatnya pengetahuan umum, bahasa Indonesia atau sejarah pasti langsung nanya ke bapaknya. Nah begitu yang namanya matematika atau apa itu ibunya tuh yang lebih detail. Mungkin Mbak Lia bisa cerita tuh gimana hal-hal itu gitu. Oke. Kayak panggilnya Lia aja deh, nggak enak manggil Mbak. Asal jangan Bo ya, pempok gitu ya. Jadi ya new normal gimana kalau misalnya dibilangin banyak hal baru yang kita harus jadi penyesuaian nih sebagai orang tua. Tadi yang begitu Mas Lukman bilang kayak kan ini sekolah online gitu. Yang biasa kita mungkin kalau pagi cuma nyiapin sarapan, misalnya kan ibu-ibu aku sih nggak nyiapin, cuma udah preparein lah ya. Nyiapin antara anak sekolah atau nyiapin sangunya, nyiapin tasnya semuanya seragamnya gitu. Sementara ini enggak. Jadi yang kayak new rutinitas baru yang kita punya gitu. Kayak jadi sekarang kebetulan aku kan kerja juga. Jadi seminggu 2 kali karena lagi seperti ini gitu. Jadi aku kebiasaan dan aku kerjanya nggak fleksibel sebenarnya, oke lah. Jadi jam 1 aku start kerja. Jadi sebelum aku mulai kerja, aku biasa udah preparing tuh anak-anak gitu kan. Karena dari sekolah kan ada assignment-nya itu dikirim dari pagi dengan batas waktu sampai jam 3 sore gitu kan. Jadi aku tuh bikin juga jadwal. Jadi kalau ini anak-anak udah ngerti. Jadi aku tulis anak-anak bangun jam berapa, sarapan jam berapa, dia jam segini, jam 9 sampai 12 dia kerjain tugas-tugasnya kayak sekolah. Terus nanti dia jam 12 sampai jam 1 dia lunch. Jadi aku bikin kayak di sekolahan. Terus abis itu jam 1 aku bikin kayak belajar gitu. Jadi selebihnya itu mereka nggak boleh main, mereka nggak boleh. Ya boleh sih main-main pelajaran tapi ya gitu. Terus sampai akhirnya kalau pagi tuh jadi aku udah kayak guru. Semua kan harus di print kan. Udah kayak kita buka ini loh, buka lapak loh itu kita benar-benar nge-print meja semua anak-anak aku dudukin. Jadi kita dudukin mereka feels like mereka lagi di sekolah. Cuma bedanya ini temennya ya adik-adiknya atau kakaknya gitu. Terus aku pun duduk kalau aku lagi nggak kerja, aku yang duduk di sini. Mereka aku kelilingin gitu. Jadi kalau nggak ngerti tanya. Jadi kita ngerjainnya bareng-bareng gitu. Yeah, itu. Nah kalau misalnya kerja agak kewalahan sedikit karena kalau begitu mamanya nggak ada, semua bubar. Semua bubar semaunya kayak enggak usah. Soalnya kan kenapa aku bikin sampai jam 3 sore tugas, takutnya kalau gurunya kita kirim, karena after mereka print, mereka ngerjain, mereka harus foto dan kirim ke gurunya kan. Nah terus biasanya gurunya kasih review kalau ada yang salah atau apapun. Sebenarnya lebih kayak gitu. Jadi ya aku pikir ya udah deh, itu yang new normalnya. Jadi begitu nih anak-anak lagi libur, yang seneng mama papanya begitu anak-anaknya libur kayak seneng gitu. Aduh
kayak banyak tugas karena kan ya kita ya kan 3 satu hari PR ibaratnya tugasnya mereka 3 jadi 3 dikali 3 9 aduh belum yang lain-lain aduh Iya, kadang-kadang mereka harus bikin video baca puisi ya kalau itu bagian aku lah ya baca puisi Banyak ya. sama seni gitu. Nah, malah menarik lainnya lagi. Tapi tadi waktu schedule yang baru itu bertahan berapa lama tuh? Kalau soalnya di kita juga kemarin sempat bikin tuh ya awal-awal. Tapi cuman kayak awal-awal paling 2-3 minggu awal tuh dijalanin tuh jam 7:30 bangun terus ngapain gitu. Tapi habis itu kayaknya belas aja deh udah. Sementara sih kita masih jalan, jadi masih memang jalan. Aku biasain mereka tidurnya nggak malam. Iya, walaupun nggak sekolah pergi ke sekolah, kita tetap bikin kayak waktu tidur mereka kayak pergi sekolah gitu. Jadi mereka tidurnya nggak malam. Sejam 10 tuh udah paling malam banget aku buat mereka tidur. Jadi mereka bangun pagi dan bangun pagi kita bikin aja gini, maksudnya kita lucunya gitu kan kalau misalnya malamnya atau sore kemarinnya mandi, berarti pagi biar kalian gampang, kamu nggak usah mandi tapi guyur aja yang penting kena air. Ntar sorenya mandi gitu. Jadi karena kan sore kan juga waktu free time mereka biasanya mereka suka main basket, keringetan apa segala macem nanggung. Nah, buat aku sih ini jadi sebuah new normal yang pertamanya mungkin jadi sesuatu yang kayak kewalahan, tapi lama-lama kita jadi sesuatu yang bikin kita bukan semakin dekat. Aku kebetulan sama istri aku dekat sama anak-anak itu. Cuman semakin bondingnya semakin kuat dan kita semakin tahu cepat perkembangan anak-anak kita gitu kan. Sekaligus justru aku mau appreciate buat guru-gurunya mereka gitu karena pada saat kita menjalani itu bukan hal yang mudah. Ini baru 3 orang, kadang-kadang mereka satu kelas bisa 15 orang. How to manage 15 anak kecil. Jadi kita salut sama guru dan appreciate gitu. Itu yang aku rasain dari awal yang paling berubah ya. Tapi sisanya sebenarnya hal-hal yang biasa kita sering lakuin sama anak-anak. Kayak aku suka main sama anak-anak, istriku juga. Dan kita ada momen-momen yang namanya movie night. Nah itu udah sering dilakuin gitu kan. Cuma memang sekarang akan jauh lebih sering gitu. Kita bisa ngobrol dan apapun itu. Dan kita punya kebiasaan kalau malam sebelum tidur, pasti ngobrol dulu gitu. Ngobrol apa aja terserah, mereka mau ngomongin apa aja terserah gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Dan yang normal lagi lucu nih anak-anakku terutama yang paling gede itu yang paling orangnya teratur gitu. Sekarang tuh setiap saat cuci tangannya lama. Sebelumnya dia udah bersih terus lama. Sampai pernah satu hari dia bikin pakai apa tuh? Pakai marker, dibilangin temennya lapnya pakai karena dia sensitif kan kulitnya, lapnya pakai pakai hand sanitizer sampai akhirnya jadi kayak luka gitu. Kering semua tangannya. Sekarang juga kita harus bilangin, kalau kamu cuman di rumah aja, kamu cuman habis megang apa doang, jangan cuci tangan. Ini dia cuci tangan benar-benar yang 20 detik. Kita senang. Ikuti standar WHO berarti itu. Iya, ikuti standar WHO. Senang bersih dia. Dia senang bersih kalau yang nomor 1 loh. Sama kayak ibunya. Ibunya kan juga dikit-dikit harus clean gitu. Ya kan? Yang bersih pokoknya. Oke. Bersyukurlah pada ibu ya. Betul. Kita tepuk tangan nih buat guru-guru yang memang bisa menaklukkan anak-anak. Salut nih guru-guru. Ya, emang sih guru-guru itu luar biasa. Dan nggak tahu gimana ya, kalau sama guru-guru kayaknya mereka langsung nurut banget. Tapi begitu sama mama papanya, kadang-kadang nggak langsung nurut gitu ya. Ya namanya anak-anak ya ada aja gitu karena dia merasa sama mama papanya itu di rumah jadi nggak. Tapi ya kita lumayan strict untuk begitu belajar walaupun bukan yang jadi keras banget. Cuman aku orangnya saling menyeimbangkan. Kalau dia kan orangnya memang yang ibu-ibu akan selalu pop. Nah kalau misalnya ada sesuatu yang lebih gimana biasanya aku handle dengan aku pisahin misalnya salah satu aku biasanya aku ajak tempat terpisah aku ajak ngobrol gitu. Itu aku dari dulu biasanya kayak gitu. Jadi nggak pernah di depan mereka. Misalnya salah satu yang punya problems, aku nggak pernah ngomongin negur di depan adik-adiknya atau yang lain. Biasanya aku bawa ke kamar, aku ngobrol. Biar mereka jadi nggak defensif gitu. Kayak gitu aja sih. Oke. Ini kan 3 ya, boys ya. Semuanya cowok kan ya, seru banget. 3 ya.
umur berapa aja sih bedanya si kakak yang paling gede sekarang umur berapa? 10. Kipa 10. Terus Akira ini next ini week ya. bulan ini tanggal next Minggu week dia depan. mau ulang tahun tuh, Akira mau ulang tahun ke-8. Terus Oke. yang nomor 3 6,5 tahun. Iya, Akino 6,5. Oke. Jadi bedanya cuma setahun nomor 2 ke nomor 3. Tahun 13. Ya, setahun 13. Ini seru nih kalau ngomongin soal anak-anak umurnya udah beda-beda kebutuhan. Nah, gimana nih Mbak Lia sama Mas Lukman tadi memperlakukan mereka? Pasti needs-nya beda-beda, demand-nya memperlakukan merekanya juga beda-beda gitu. Sekarang pasti lebih seru kan gitu. Nah, bisa nggak diceritain gimana menghandle 3, tapi cowok semua kan ini? Terus umurnya beda-beda nih. Apalagi sekarang mereka ada di satu rumah, harus ketemu bapak ibunya, dan harus jaga supaya bagi-bagi waktunya juga balance ya. Kadang-kadang kan soalnya si kakak punya project, si adik punya project yang juga gitu. Terus akhirnya, nih yang mana dulu nih yang di ini nih gitu. Pernah ada ini nggak sih kayak gitu-gitu? Iya. Kamu tuh bisa cerita tuh kemarin. Kadang-kadang memang ada waktu-waktu yang keras banget ya, kayak kita berasa crowded. Apalagi aku bilang tadi kalau aku udah lagi mau kerja tuh, aduh kayak aku udah tiba-tiba udah gitu ya, kayak udah satu-satu aku bilang gitu kan. Biasanya gini, kalau yang kayak tugas-tugasnya math begitu-gitu, biasa aku lebih duluin. Yang berkaitan dengan hal-hal yang agak sedikit rumit, itu biasa aku duluin. Atau kalau misalnya nggak memungkinkan di kerjanya ada aku akan bilang ke gurunya, mungkin ini akan telat nih saya submitnya gitu kan. Tapi itu ribet loh, bener loh, aku kadang-kadang aja blunder loh, ya gimana guru-guru, aku bener-bener loh ya, aku satu-satu aku bingung gitu kan. Jadi yang mau ini gimana, karena semua itu mau kerjanya cepat. Mereka mereka tipe kalian kayak gitu yang pokoknya kalau aku udah selesai itu enak, aku udah free, nggak tahu gimana. Pola pikir mereka gitu. Pikir mereka tuh gitu. Main gitu. Aku ngerasa kayak, oh iya ya. Iya, kita ukur. Jadi maksudnya anak-anak kita gitu, dia lumayan tertib, punya tanggung jawab gitu. Jadi pada saat ngerjain tugas, ngerjain tugas gitu, nggak yang pada saat kita bilang memang momennya bukan untuk main, dia tidak akan berusaha untuk main nyolong-nyolong atau nanya lagi, boleh nggak akan gitu. Karena dia tahu misalnya sekolah gitu dari Senin sampai Jumat berarti nggak boleh main handphone, nggak boleh main game gitu kan, PS atau whatever itu. Begitu Jumat mereka akan happy banget karena berarti udah boleh handphone ya, berarti boleh, tapi itu pun ada jam-jamnya aku batasin gitu. Nah, lucunya mereka juga seru bertiga, even nggak main handphone atau apa, mereka bertiga punya kesukaan yang sama, misalnya dengan olahraga basket gitu, atau misalnya satu gambar semua ikut gambar. Ini sekarang lagi hobi ngeprint gambar-gambar, nanti dia color tiga-tiganya kayak begitu. Ntar tiga-tiganya lagi pengen ngedance, ya kita ngedance, videoin di dance apa. Itu rame, jadi mereka punya aktivitas sendiri sih. Iya, punya aktivitas sendiri gitu, dan memang kita biasain kalau dalam situasi kayak gitu, kita biasain selalu terlibat bersama mereka. Kita nggak pernah ada momen-momen yang mereka main bertiga aja gitu, tapi ada momen-momen yang kita ngerasa bahwa ini kita harus ikut terlibat gitu. Jadi nggak yang akhirnya mereka juga sama kita nggak kayak gitu sama orang tuanya. Kan kalau aku zaman dulu gitu sama orang tua aku, kayaknya aduh gue mau ajak ngobrol aja kayaknya segen ya, gue mau ajak main segen ya. Nah, anak-anak ini memang dari awal tuh aku sudah men-treat mereka bahwa kamu bisa tanya apa aja, kamu bisa ngobrol apa aja gitu. Selama papa bisa jawab, papa jawab. Jadi aku biasain begitu aku nggak bisa jawab, aku nggak bohong bilang, oh ini nih. Pasti aku bilang, papa nggak tahu, tapi I will find it. Nanti pasti papa jawab. Jadi PR juga buat orang tuanya. Akhirnya kita belajar lagi, kita berusaha nyari sesuatu lagi, apa yang dipertanyakan sama mereka. Itu sih. Jadi mereka lebih bebas untuk ngobrol sama kita apapun itu, gitu sih. Nggak hanya cuma hal-hal sekolah ya. Apapun, sampai kadang-kadang gini, aduh ini ngomong ya di satu sisi bersyukur ya ngomong melulu gitu. Cuma kadang-kadang gini, aduh dia berebut yang ngomongnya, kadang-kadang kita yang
Suka ngomongnya kayaknya diserang gitu ya. Seru. Tapi tadi menarik sih punya apa anak-anak kita juga ngerasa kita kebetulan punya dua si kakak umur 10 si ya kecil umur 8 cewek cowok. Oh, udah gede juga. Mas Lukman jadi juga kadang-kadang jadi kreatif gitu loh. Punya Iya. kegiatan sendiri, ntar tiba-tiba lagi pengen bikin ini si kakak tiba-tiba Iya. keluarin mainan yang nggak pernah dikeluarin yang gitu-gitu. Betul, Tapi ada betul. kalanya juga kadang-kadang mereka juga mati gaya gitu, kayak aduh aku bosen banget ngapain lagi ya gitu. Iya. Jadi pernah punya pengalaman nggak sih bapak ibunya? Jadi justru aku sampai games kecil zaman dulu dari mulai bikin apa telepon-teleponan pakai benang lah, susun kartu domino dijatohin lah, yang hal-hal yang kayak gitu loh. Jadi, Punya pengalaman nggak sih? jadi Ini baru kita ngobrol baru nih. kita ngobrol. Jadi kita lucu juga sih. Kita tuh nggak pernah ngalamin anak kita bilang bosen atau mati gaya gitu. I don't know gitu. Nggak tahu kenapa gitu. Sometimes kita yang nanya malah gini. Malah kita Are you boring? kamu bosen nggak? Bosan nggak? Nggak kok. Mungkin itu tadi, mungkin karena dia punya adik dan kakaknya agak dekat jaraknya. Terus 3, mungkin dia jadi nggak ngerasa kayak sepi ya, gini-gini bosen, gini-gini. Enggak, aku tanya kamu kan nggak ke mall gitu. Enggak. Ya, dia biasa aja. Katanya nggak terlalu gitu. Ya dia oke. Makanya aku bilang gini, kita nanya malah kamu bosen gak sih? Enggak kok, we are fine katanya. Oh ya oke. Ya, mungkin juga karena kita biasain gini sih, biasain bahwa ya kalau emang lagi ada waktunya bisa pergi ke mall atau kemana kita pergi. Kalau enggak ya memang kita enjoy di rumah aja dari zaman dulu itu bukan yang pas baru sekarang. Jadi aneh lagi gitu. Sesuatu tempat yang memang mereka nyaman banget tanpa harus pergi gitu. Malah kadang-kadang kalau kita lagi yang biasanya nih waktu zaman-zamannya juga sebelum akhirnya terjadi corona ini, kita ajak pergi aja mereka nggak mau gitu, di rumah aja deh gitu. Jadi bukan yang harus pergi ke mall, harus pergi ke restoran, harus pergi kemana, itu nggak terjadi. Berarti ya mungkin itu jadi catatan pentingnya ya, maksudnya kadang-kadang kita apa justru harusnya bonding di rumah itu bisa putus-putus. Iya sih. Ya jadi aku percaya bahwa anak itu tergantung kita bagaimana kita mengaturnya gitu sebenarnya. Mengatur bukan berarti kita otoriter ya, tapi kita memberikan pemahaman dari awal gitu. Dari awal banget kita pelan-pelan ngasih pemahaman. Ini kan baru sekarang. Jadi aneh lagi gitu. Sesuatu tempat yang memang mereka nyaman banget tanpa harus pergi gitu. Malah kadang-kadang kalau kita lagi yang biasanya nih waktu zaman-zamannya juga sebelum akhirnya terjadi corona ini, kita ajak pergi aja mereka nggak mau gitu, di rumah aja deh gitu. Jadi bukan yang harus pergi ke mall, harus pergi ke restoran, harus pergi kemana, itu nggak terjadi. Berarti ya mungkin itu jadi catatan pentingnya ya, maksudnya kadang-kadang kita apa justru harusnya bonding di rumah itu bisa Iya sih. Ya jadi aku percaya bahwa anak itu tergantung kita bagaimana kita mengaturnya gitu sebenarnya. Mengatur bukan berarti kita otoriter ya, tapi kita memberikan pemahaman dari awal gitu. Dari awal banget kita pelan-pelan ngasih pemahaman. Ini kenapa harus begini, kenapa harus gitu gitu. Jadi aku juga terbiasa menjelaskan segala sesuatu gitu. Jadi nggak pernah yang misalnya tiba-tiba aku bilang nggak boleh, nggak ada penjelasannya, itu nggak pernah. Selalu ada penjelasannya. Kenapa nggak boleh gitu. Kayak misalnya ada sesuatu yang mungkin kalau orang tua, aku dulu pernah kerja di salah satu preschool di Jakarta. Jadi mereka kebetulan preschool itu cukup terbuka dengan hal seperti itu. Karena latar belakangnya dari psikologi kan. Jadi dia sistem perkembangan anaknya paham lah gitu kan. Nah itu ada perbedaan yang sangat signifikan banget
kita bukan yang bedain. Anak-anak ex-freak school itu juga banyak anak ekspatriat. Begitu ada anak-anak bule gitu yang tiba-tiba dia mau naik tangga, sama ibu even baru bisa merangkak, sama bapak ibunya didiemin tapi diikutin dari belakang. Tapi yang terjadi pada kebiasaan orang tua kita gitu, termasuk aku zaman dulu, kita mau ngelakuin sesuatu yang gimana dikit, jangan nanti jatuh, jangan nanti kotor. Jadi kayak semuanya tuh kayak sesuatu yang mereka kayak nggak dikasih untuk berani ambil resiko gitu, kayak nggak dikasih untuk berani mengambil keputusan sendiri. Nah ini yang akhirnya aku lumayan, walaupun nggak se ekstrim orang-orang bule ya, tapi aku lumayan menerapkan itu gitu. Jadi nggak semuanya bilang nggak boleh, tapi nggak bisa bilang kayak misalnya gelas gitu, anak umur berapa megang gelas, jangan nanti pecah. Aku bilangnya boleh, tapi harus pegang benar. Ini bisa jatuh, kalau jatuh pecah, bisa ngelukain kaki. Jadi kamu harus pegangnya yang kuat. Itu sih, jadi lebih kepada penjelasan seperti yang itu mereka paham. Jadi nggak yang takut tiba-tiba, mau ngambil gelas nggak berani, mau ambil itu nggak berani. Kira-kira itu yang sebenarnya lumayan kita terapin gitu, tapi disesuaikan dengan tetap Indonesianya kita. Iya, kalau nggak, tapi benar akhirnya jadi kritis banget, sedikit-sedikit nanya. Gitu ya. Kok gitu, kok gitu ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa gitu? Ya ntar gitu. Ya, yang pasti memang Mas Lukman sama Mbak Lia open ya, maksudnya menciptakan komunikasi yang memang terbuka sama anak-anak, betul, dan dikasih tahu secara logisnya tuh kayak gini gitu. Jadi bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi supaya mereka juga ngerti gitu kan, kenapa kenapa enggak gitu ya. Oke. Nah ini di kolom komen ada yang nanya nih, Mbak Lia, Mas Lukman, dari dulu ada pakai guru les apa enggak dulu sebelum kondisi ini? Apakah emang Mbak Lia sendiri yang in charge buat anak-anak nih? Dulu sempat ada, terus sekarang sih udah nggak ada sih. Jadi kebetulan adikku tuh jaraknya jauh ya sama aku, yang nomor 3 itu adikku sekarang 18 tahun umurnya. Jadi kebetulan dia kadang-kadang bisa ngajarin. Jadi matematika sih sebenarnya. Dia lumayan handal lah kalau. Jadi dia bisa bahasa Inggris sama matematika tuh dia kadang-kadang suka ngajarin. Oke. Nah, kalau tadi kan banyak ngomongin soal sama anak-anak nih, bagaimana? Yang pasti kayaknya memang masih tadi komunikasi yang terbuka lah, dan anak-anak benar-benar kalau ada apa-apa nanya gitu. Dan memang jadwal tadi ya, maksudnya schedule di rumah tuh udah jelas gitu, jam berapa bangun, jam berapa tidur, itu memang masih teguh dan diterapkan gitu ya. Nah, terus kalau ngomongin soal relasi suami istri sendiri, masih punya me time nggak? Maksudnya bisa ngobrol berdua, berdua nih gitu? Atau udah pusing, udah kerja, ngurusin anak lagi, belum lagi di rumah banyak urusan. Gimana tuh? Ada. Jadi sebenarnya kalau malam tuh kita banyak sih, maksudnya jadi kalau malam anak-anak udah pada tidur tuh kadang-kadang ya ngobrol, nonton gitu. Jadi lebih bisa sih, lebih ngobrol. Tapi aku perhatiin ya, jadi dari begini sebenarnya cekcok malah jarang ya sekarang. Iya, justru ajaib sih. Dulu kan maksudnya cekcok dalam arti kata kita punya argumentasi, nggak sependapat, dua-dua kerja. Kadang-kadang kalau ketemu mungkin terus ada yang satu capek, kita mungkin lagi yang satunya kurang sensitif, gitu. Jadinya akhirnya terjadi kayak argumentasi. Tapi justru sekarang itu yang orang bilang, lo nggak bosen tuh bisa yang ada berantem mulu kali ya tiap hari 24 jam suami istri. Kita malah hal begitunya malah jadi jauh berkurang gitu. Karena jadi lebih pengertian kalau lebih pengertian, dan akhirnya komunikasinya juga akhirnya lebih baik ya. Tetap masih ada tapi bukan sesuatu yang jadi kayak normal gitu. Gimana terus jadi kayak bukan nerima, tapi penyesuaiannya jadi jauh lebih baik. Karena aku nggak percaya yang namanya, kalau jujur, kalau aku tuh nggak percaya namanya toleransi.
karena toleransi itu akan ada batasnya gitu. Iya. Buat aku adalah penyesuaian karena kita masing-masing punya karakter yang berbeda gitu. Nah, ada saatnya dia menyesuaikan ke aku, ada saatnya aku menyesuaikan ke dia gitu. Betul. Jadi nggak yang selalu terus gimana. Tapi ada saatnya juga sama-sama nggak bisa menyesuaikan, sangat manusiawi banget gitu. Tiba-tiba ada saatnya karena dengan kayak gitu ya, aku ngelihat begitu saling menyesuaikan kayak kita lagi bikin musik aja sebenarnya. Musik itu kan kadang-kadang sekarang suara gitarnya dulu ya keras, yang ininya pelan dulu, habis itu vokalnya naik, habis ini akhirnya jadi satu harmonisasi yang indah. Kalau semuanya keras berantakan, kalau semuanya nggak ada suaranya juga berantakan. Jadi ya menariknya begitu sih. Jadi jauh kayak aku khususnya gitu. Aku orangnya bukan yang nggak sabar banget, tapi ada kecenderungan untuk nggak sabarnya gitu. Jadi kadang-kadang sesuatu yang di kepala aku tuh menurut aku langsung ini cuman gue yang ngerti gitu. Kadang-kadang ada begitunya gitu. Bukannya aku nggak mau, bukan gue nggak mau ngomong sama ke lo, cuman problemnya pada saat nanti gue ngomong ke lo, takutnya lo nggak ngerti, malah kita jadi ribet gitu. Jadi kadang-kadang di kepalanya sendiri gitu. Kalau aku tuh punya kecenderungan kayak gitu. Cuman sekarang malah jadi kayak kita lebih banyak ngobrol, aku juga lebih banyak akhirnya. Ya mungkin akhirnya maksudnya kita tiap hari ketemu jadi lebih banyak pengertian ya. Iya. Kayak gitu sih. Paling ngomelnya kalau aku kan hobi banget ke supermarket, gara-gara gini kan nggak bisa kan. Jadi kalau paling debatnya itu, aku pengen banget ke supermarket nih, soalnya harus ada yang dibeli gitu kan. Aduh, nggak bisa besok aja ya, atau apa ya, gini-gini. Akhirnya tengkaknya kan gitu, nggak bisa, soalnya nggak bisa, ini ribet, gini. Oh, aku bilang yaudah deh, nggak usah pergi sama dia. Atau nggak bisa ini aja dia, kan sekarang modal online shopping tuh udah ini. Aku agak lumayan parno untuk hal kayak gitu. Maksudnya dia menyuruh aku pakai kayak sarung tangan ini gini-gini. Aku gila, nanti yang ada aku termasuk nggak apa aku bilang gitu. Iya, saling melengkapi aja sih. Aku orangnya gitu, dia orangnya begitu. Ada kegiatan rutin keluarga yang dulunya pernah sering dilakuin, terus gara-gara kesibukan nggak pernah kejadian lagi, terus sekarang gara-gara corona ini kalian ada di rumah berlima terus-terusan, dan akhirnya balik lagi nih ngerjain suatu hal yang dulu sering dilakukan tapi udah jarang. Ada nggak sih? Apa kita semua ngelakuin semua? Iya, sama sih sebenarnya. Kayaknya kompak-kompak aja ya. Kompak makan, tapi satu oke. Jadinya gini, biasanya makan tuh either kita suka keluar kan, dan kalau malam kan ya kita jadi kadang-kadang pulang, misalnya kan kita suka pergi dulu kemana gitu. Ini makan malam, jadi anak-anak makan malam tuh biasa jam 6 atau 6.30, jadi kita udah ikut biasanya kita belum pulang kan. Jadi kita bareng, makan bareng. Paling jarang kan makan siang ya pasti ya, karena kan misalnya aku ada kan juga syuting juga, Balia juga ngantor, siang otomatis sama anak-anak. Nah sekarang kita makan siang selalu sama mereka. Lakuin ya. Iya. Malam. Kadang-kadang juga akhirnya gini juga sih, kadang-kadang kan aku kan juga mikir sesuatu ya buat anak-anak gitu. Jadi bikin konsep-konsep berbeda aja gitu. Misalnya tiba-tiba hari ini kalau mau makan harus baris kayak tentara. Habis itu aku hadap kiri, hadap kanan, berdoa. Tapi mereka seneng gitu kalau tiba-tiba ada sesuatu yang baru tuh, mereka jadi happy gitu, kayak ntar besok cara makannya gimana lagi gitu. Kayak tadi mereka kaget tiba-tiba baris semuanya, kirain mau ngapain gitu. Mereka udah baris, bapaknya kenapa mau baris? Nah, taunya emang pagi aku belum cium mereka, jadi aku suruh baris satu-satu, maju ke depan aku cium satu-satu gitu intinya. Cuma buat habis itu mereka seru-seruan aja gitu, kayak yang ya itu gitu loh. Seru. Seru. Nah, apa namanya? Terus kalau ngomongin soal anak-anak lagi nih, balik lagi ke si anak-anak. Ada nggak yang mungkin selama ini belum pernah atau mungkin nggak maksimal gitu mengajarkan sesuatu hal kepada anak-anak, tapi justru
pada saat di rumah aja dan Ada kondisi sesuatu yang baru. pandemi COVID ini ada sesuatu hal baru gitu yang bisa diajarin ke anak-anak gitu. Yang selama ini kayaknya belum pernah ada kesempatannya gitu untuk nanemin sesuatu hal ini ke mereka. Nah, pas di rumah aja, pas kondisi kayak gini, justru malah ada sesuatu bisa gitu. Mungkin kayak dalam hal yang rohani atau hal yang kebaikan tertentu atau apa gitu. Dari kamu dulu, terserah kamu apa? Kalau aku itu sih paling mungkin kan gini. Biasanya nih ya kalau malam, jadi kita sekarang punya kebiasaan, jadi kalau doa itu bareng-bareng. Karena tadi balik lagi, kadang-kadang kalau misalnya waktunya kita kerja, kadang-kadang kan sampai rumah kita anak-anak udah pada tidur atau udah skip gitu kan, jadi kita nggak bisa doanya bareng. Ini gara-gara ada begini, kita tuh jadi punya kebiasaan doanya bareng, lucu banget. Doa bareng. Jadi Ya. biasanya yang besar tuh udah bisa doa sendiri lah, udah ngerti deh gitu. Kalau yang kecil ya udahlah ya dia ngikutin aja gitu kan. Nah sekarang nih akhirnya yang anak yang nomor 2 tuh tadinya tipe orang yang bingung kalau disuruh doa ngomong apa gitu, dia bingung, malu gitu kan, padahal juga cuma sama kita doang gitu. Akhirnya yang nomor 2 sekarang sama nomor 3 udah improve. Yang kecil berebutan sekarang. Berebutan, mereka kadang tuh gemes juga ngeliat mereka berdoa dengan bahasa gitu, karena mau ketawa tapi kita tahan gitu kan, maksudnya doa gitu. Di Instagram kemarin di IGTV-nya Mas Lukman ada yang berdoa kecil, lucu banget. Mau liburan habis itu bapaknya mikir yang ada gue bangkrut dong kalau semuanya lo mau liburan gitu. Tapi balik lagi ya, maksudnya ke Eropa, ke Jepang, ngomong mau ke Cina, aku langsung aduh gimana. Tapi mereka luar biasa gitu, selalu mendoakan buat Indonesia, bahkan buat dunia supaya corona cepet hilang gitu. Itu kita nggak pernah ngajarin itu, tapi mereka sangat sense of ininya gede banget gitu. Nah itu salah satu juga yang aku lihat berkembang di anak aku gitu, bahwa mereka jauh lebih percaya diri dan jauh lebih peduli terhadap situasi yang ada gitu kan. Yang juga akhirnya aku bisa lebih sering mengajarkan tentang bagaimana kita harus bersyukur, kita masih punya makanan, kita masih punya bisa bareng-bareng sama keluarga. Banyak di luar yang mungkin mereka ditanya, kamu di rumah aja, orang rumah juga nggak punya, maksudnya mau di rumah aja gimana gitu kan. Itu banyak banget juga yang terjadi kayak gitu. Nah itu yang akhirnya kita bisa terus masukin bahwa kalian harus bersyukur, kamu bisa kayak gini. Dan aku ngajarin mereka untuk ngebantu seseorang itu bukan berarti harus ngasih sesuatu gitu. Kamu doain, kamu kasih semangat, itu aja udah bagian dari kamu ngebantu gitu. Jadi mereka makanya tuh akhirnya terbiasa untuk akhirnya doain semua orang supaya Indonesia nggak terlepas dari corona, dunia juga terlepas dari corona. Itu hal yang luar biasa sih. Sama ini kebetulan nih, aduh bersyukur banget. Jadi sejak adanya kita di rumah aja, terus kita ada ini, jadi banyak yang ngirim makanan gitu, kasih kirim, udah kita promoin. Jadi kita saling bantu lah ya. Iya. Jadi, mereka tuh sampai mereka selalu tiap hari gini, Ma, Pa, aduh ini tiap hari kok. Mereka jadi belajar bersyukur tuh. Aku jadi juga secara nggak langsung gitu ya, jadi mereka bisa menilai sendiri gitu, kayak kita kok banyak banget ya yang kirimin makanan, kita banyak banget yang kirimin minuman gitu. Jadi mereka dari situ bisa belajar ini ya baik-baik ya, pada dikirimin, jadi belajar bersyukur sih. Itu tuh aku udah sama tabur tuai aku juga maksudnya mengajarin sama mereka. Pada prinsipnya kalau kita baik pasti semua orang baik sama kita gitu. Kalau kamu nggak baik pasti orang juga nggak akan baik. Istilahnya kayak gitu. Jadi kita bersyukur banget. Bukan berarti maksudnya di saat ini kan juga banyak bisnis-bisnis yang memang berhenti gitu kan. Terutama kayak ya kenapa makanan itu kan akhirnya kita sering dikasih, tapi itu bagian dari kita support mereka juga untuk mempromosikan gitu. Even bukan dari orang yang kita kenal, banyak juga yang dari kita nggak kenal. DM kebetulan memang aku lihat dan kebetulan aku tahu gitu, terus aku support, ya udah kamu kirim aja nanti aku
bantu promo, bantu post iya, gitu kayak kan. maksud aku ngebantu bisa dalam hal apa aja. Walaupun ya kadang-kadang nggak bisa semuanya juga ya kita terima karena kita juga apa ya banyak juga ada kegiatan yang lain di saat-saat seperti ini gitu kan. Paling itu Iya. aja sih. Ya, tapi berarti momen apa corona ini sebenarnya kadang-kadang gini kita kadang-kadang terlalu fokus ke hal-hal yang negatif gitu maksudnya aduh di luar Nah, sana begini begitu gitu ya, ya. Padahal ya, sebenarnya as a family justru ini jadi momen bagus untuk kita bisa nanemin value ke anak-anak gitu kan. Value. Iya. Belajar bersyukur, belajar berdoain orang lain gitu kan. Jadi Iya. aku rasa mungkin itu salah satu learning yang keren banget sih yang bisa di-share nih malam ini ya. iya. Betul. Jadi karena menurut aku tuh prinsipnya justru ya kita selalu berusaha, maksudnya bukan berusaha dari dulu aku punya prinsip ya lo bersyukur bukan karena pada saat lo bahagia, tapi lo bahagia karena selalu Betul, bersyukur gitu kan. Nah di betul, momen betul. ini akan menjadi sesuatu yang semakin tinggi gitu. Dalam arti kata gini, bersyukur bukan berarti pasrah kalau buat aku. Bersyukur berarti justru kita akhirnya punya pikiran positif sehingga kita bisa melakukan banyak hal-hal positif gitu. Kita bisa melihat semua sudut pandangnya jadi positif gitu. Sebagai manusia normal tentu kita ngerasain namanya nggak enak. Kita sebel dalam situasi kayak gini. Produksi syuting aku berhenti gitu. Kan itu kayak Betul. salah satu nafas dalam hidup aku gitu. Ya tentunya juga tentu kita punya dampak pemasukan juga berkurang gitu. Jadi semua efek pemasukan berkurang tapi apa yang harus kita keluarkan nggak berkurang ya kan ini kan jadi sesuatu yang sebenarnya kita jadi masalah kita bersama juga tapi aku ngelihat balik lagi bahwa masih begitu banyak orang juga yang support kita bantu tiba-tiba juga terus kita masih bisa melakukan sesuatu sehingga jadi akhirnya kita nggak punya celah untuk pikiran negatif entar kesel sama ini sama situasi sama pemerintah ngomel-ngomel. Pada saat kayak gitu akhirnya imunitas kita turun gitu. Mendingan ya positif aja imunitas kita naik. Makanya aku selalu bilang, tahu nggak kenapa anak kecil jarang ada yang kena? Karena dia nggak pernah pikiran negatif. Happy aja. terus ya. Happy terus. Jadi imunitasnya tetap stabil gitu. Make sense gitu. Akhirnya bener juga nih kalau gue pikir-pikir kayaknya salah satunya gara-gara itu deh. Iya. Ya. Jadi noted deh. Pastiin pokoknya kita bersyukur ya, kita tetap jadi bisa lebih peduli dan doain orang lain itu jadi satu hal yang sangat bisa kita lakukan gitu ya di momen kayak gini gitu dan itu bisa kita ajarin juga gitu kepada anak-anak gitu. Tadi ada yang komen juga nih di komen si Koci lucu banget doanya katanya. Kecil, iya. Iya. Dia kalau ngomong tuh ada aja. Itu dia yang paling jahil sebenarnya anaknya kalau ngomong jawabannya udah aja kadang-kadang justru sekarang makin banyak nemuin hal-hal baru dari dia tuh tiba-tiba itu printernya kenapa gini tiba-tiba dengan gaya suatuannya bantu dulu bantu tenang gitu bantu tapi kita sebagai parents kalian pernah ini nggak sih maksudnya gara-gara momen corona gini kita jadi ada refleksi juga ke diri kita sendiri what is the matters most gitu loh kadang-kadang kita tiap hari cari uang kiri kanan gitu kan padahal ujungnya sekarang at least kita di rumah with the family kita justru bisa lihat oh jangan-jangan ini yang jadi prioritas penting yang selama ini gue lupain gitu loh ya kan ngerasa gitu juga nggak sih? Aku ngerasa banget kemarin juga ada share juga justru kan selama ini kita selalu hidup dengan kita itu adalah identitas kita di pekerjaan kita. Identitas kita adalah pekerjaan kita. Nah itu selama ini kan kita selalu gitu. Kalau ditanya misalnya, kamu apa? Oh kamu secretary atau apa gitu. Lo kerjanya apa? Lo apa yang lo lakuin dalam hidup? Oh I'm an actor, gue filmmaker gitu. Tapi itu memang sesuatu passion yang aku jalanin gitu sebagai aktor, sebagai director gitu atau filmmaker itu passion bukan sesuatu yang aku kerjain pokoknya asal dapat kerjaan gitu. Tapi kita lupa bahwa ternyata esensinya kita itu sebenarnya lu siapa sih? Lu apa? What do you do? I'm a parents. Gue bapak, dia ibu gitu. Karena menurut aku itu justru jadi itu benar-benar aku terbuka. Iya, gue bapak gitu. Lo mau kayak apa juga
lo tiba-tiba bisa tuh nggak jadi aktor nggak jadi apa, tapi lo tetap bapak, nggak pernah bakal hilang. Dia tetap ibu, nggak pernah akan bakal identitas bapak dan ibu itu akan hilang gitu. Dan justru dari situ aku ngelihat bahwa ya memang yang paling basic tuh itu sebenarnya, and we are proud to be a parents gitu. Yang kadang-kadang kita lupa bahwa menjadi orang tua itu juga bukan pekerjaan yang gampang gitu. Maksudnya kan kita ada sebuah titipan Tuhan yang harus kita jaga supaya mereka tumbuh berkembang menjadi manusia-manusia yang baik. Itu bukan pekerjaan yang gampang loh. Maksudnya bisa bertumbuh, berkembang, beradaptasi dengan sekitar dengan baik, dijagain biar sehat, biar selamat. Itu kan akhirnya kita kayak sebenarnya menyiapkan kehidupan baru di masa depan, dan itu kan bukan sesuatu yang simple gitu sih. Iya. Ya kan ngerasa juga nggak? Pasti ngerasa juga kan kayak iya bener orang tua loh. Iya. Benar. Kembali ke basic ya. Betul. Karena dan kita bisa ngelihat juga anak-anak tuh appreciate gitu, karena kalau kita di rumah kan mereka nggak lihat kita sebagai mau manajer, mau director, mau apapun itu gitu loh. Ya lu di rumah sebagai bokap nyokap gua gitu loh, dan mama papanya gitu. Dan ketika kita bisa bonding sama mereka, kasih full attention, ngobrol, mereka sendiri juga kita ngerasain jauh lebih terbuka, ada bonding yang lebih kuat gitu. Jadi ya blessing in disguise lah gitu ya, tergantung kita ngelihatnya mau lihat negatif atau positif kalau corona gitu. Sebenarnya lagi gini jadi nggak tahu gimana gitu, jadi kayak nggak dikasih kepikiran yang negatif tuh kayaknya nggak nyampe gitu ke situ. Iya, karena kan kita disibukkan tiap hari dengan anak-anak rutinitas gitu kan, apalagi kayak waktu misalnya kemarin sekolah apa gitu, jadi kayak udah sore ngelakuin apa atau udah malam lagi, kayak ya udahlah ya, nggak kesepian anyway, nggak bosan juga deh, jadi ya bosan normal tapi nggak yang sampai bosan banget gitu, nggak juga. Yes. Ya, Mas Lukman, Mbak Lia nih ada juga yang tanya nih di kolom komen. Ada tips nggak buat warga yang halaman rumahnya terbatas gitu? Kegiatan apa kira-kira, games apa nih yang bisa dimainin sama anak-anak? Oh ini, tadi nih aku tuh baru beli itu. Anak-anakku ini lucu banget. Maksudnya kemarin tiba-tiba main catur. Aku bilang, emang kamu bisa ya main catur? Bisa. Terus dulu ya udahlah ya, nggak kesepian anyway, nggak bosan juga deh, jadi ya bosan normal tapi nggak yang sampai bosan banget gitu, nggak juga. Yes. Ya, Mas Lukman, Mbak Lia nih ada juga yang tanya nih di kolom komen. Ada tips nggak buat warga yang halaman rumahnya terbatas gitu? Kegiatan apa kira-kira, games apa nih yang bisa dimainin sama anak-anak? Oh ini, tadi nih aku tuh baru beli itu. Anak-anakku ini lucu banget. Maksudnya kemarin tiba-tiba main catur. Aku bilang, emang kamu bisa ya main catur? Bisa. Terus dulu belum ngerti. Jadi apa sih mainan itunya tuh yang biasa, yang cuma enggak, ini apa bilangnya mainannya pionnya itu ada yang hilang gitu. Terus aku kan lihat kasihan banget ya, akhirnya ini aku beliin lah catur, monopoli, uno, ludo gitu. Ini sekarang di luar lagi pada main, jadi udah 3 hari ini lagi pada main nih, berisik banget nih di luar anak-anak. jadi monopoli seru ya sebenarnya kalau kita ngomong konsep bermain tuh sebenarnya bisa apa aja sih, maksudnya walaupun kita nggak punya halaman yang luas gitu, mau kita bermain tebak-tebakan doang itu namanya juga bermain kan. Maksudnya tiba-tiba sweet, ayo main sweet, abis itu ngapain ya, itu bermain juga gitu. Jadi anak kita nggak keluar rumah juga soalnya. Iya, maksudnya kita juga bukan rumah yang halaman yang gede, ada halaman tapi bukan yang kayak gitu. Tapi aku lagi parnoan, jadi kan aku anak-anak nggak keluar, bener-bener nggak keluar rumah, main di halaman gitu. Nah, jadi maksudnya dalam situasi kayak gini aku berpikir bahwa kita bisa justru bisa lebih kreatif sih menyikapi itu gitu. Maksudnya gue halamannya sedikit, ya masa mau maksain tiba-tiba main bola atau main basket, atau kan nggak juga gitu. Itu namanya memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. Sebenarnya kalau aku kan prinsipnya gitu, gue mampunya segini ya gue lakuinnya segini gitu.
Nggak perlu lo pikir yang terus jadi wah gede-gede gitu. Iya. Karena pada prinsipnya anak-anak itu menurut aku selama dia merasa happy, dia aman, nyaman, enjoy, dia akan seneng-seneng aja. Mau itu cuma duduk sambil jungkir balik kek, mau cuma main umpet-umpetan kek, tutup mata ini itu dia akan enjoy. Itu bener-bener anak-anak. Lain sama kita gitu. Kalau kita kan produk yang udah akhirnya terbentuk dengan lingkungan ini akhirnya gue nggak bisa nih kalau kayak gini, gue bosen nih. Oh, atau enggak aku dapat ini nih, kayak sebenarnya semua tergantung kita. Kalau kita feel like bawanya enak, bawanya enjoy, kayaknya mereka pasti enjoy. Gitu. Kalau kitanya udah ruwet aja kayak udah marah-marah mulu, akhirnya mungkin dia ngerasa jadi boring juga gitu. Jadi boring juga. Makanya ini bapaknya sama mamanya marah-marah mulu gitu. Iya. Sehingga udah gitu. Jadinya ya kan mereka bosen gitu sih. Iya. Betul. Jadi emang balik lagi anak-anak kita ya, feelingnya kita sebagai orang tua itu connect gitu kan sama mereka. Kalau kita happy, kita fun, kita duduk aja bareng-bareng ngobrol, bisa jadi sesuatu yang menyenangkan gitu kan. Betul. Iya. Betul. Dan memang anak-anak sebenarnya nggak butuh yang kayak wow, yang heboh, yang mungkin mahal-mahal, enggak juga kok gitu. Hal sederhana bisa kita buat jadi bareng-bareng seneng gitu sama mereka, dan itu bisa jadi mainan juga. Betul. Dia bisa bikin tenda-tendaan pakai selimut di dalam kamarnya gitu. Mereka pada tidur di dalam. Itu kan sesuatu yang nggak perlu halaman yang luas gitu. Maksudnya di tempat tidurnya bisa. Kemarin malah kita mainin lagi itu Mas, Pancasila 5 dasar, ingat nggak zaman dulu? Cuman pertanyaannya diganti anak-anak sekarang, misalnya sebutin barang-barang yang biasa kita beli di mall gitu misalnya. Nah, tapi pakai Pancasila 5 dasar gitu. Tapi itu seru gitu loh, dan maksudnya kayak sesuatu yang simple banget, tapi kita bisa have a good time juga gitu sama anak-anak kan. Betul. Bener, orang ini karena mungkin bertiga tiba-tiba gini, nih aku punya permainan, jadi siapa yang menang gitu. Jadi dia masang lagu apa, nanti disuruh pada nebak. Terus jadi kayak di aplikasi atau apa ada bel gitu yang salah ting, kalau bunyinya kalau salah tap, kalau bener ting gitu kan. Nah, sampai dia pakai gituan. Kalau salah ting, kalau ini ada lucu-lucu banget. Nanti tiba-tiba pakai baju ala ninja dengan tali apalah nggak jelas. Kayak pokoknya kayak ninja. Pernah satu hari dia mau jadi ninja, mukanya dibedakin putih semua, udah kayak orang Jepang. Lucu ya, anak-anak memang pokoknya tingkahnya pasti selalu ini deh, tak terduga gitu, dan jadi kita jadi. Nah, ini juga ada yang komen nih, ada dari Diki, ada hikmah di balik peristiwa COVID, yaitu kita bisa lebih dekat sama keluarga di rumah. Nah, jadi yes, itu kita apa ya? Ya kita setuju semua gitu sama pernyataan ini kan ya. Terus nih, salam kemanusiaan dari relawan penanggulangan bencana di Sukabumi. Ya, salam semangat terus ya teman-teman gitu. Iya. Iya, maksudnya kan ini ada juga yang dari Jayapura nih, Om Lukman. Ada yang dari Jayapura, say hi itu buat Om Lukman. Hai Jayapura. Iya. Itu hal yang menarik lagi kalau aku perhatiin ya, kita kalau nggak ada kayak gini, kita nggak punya loh momen sharing kayak gini nih sekarang kayak gini gitu. Dan ini luar biasanya bisa dilihat sama semua Indonesia gitu. Kadang-kadang kita ada momen sharing mungkin terbatas, misalnya cuma tempatnya di sini, yang orang yang datang ya cuma yang di daerah situ aja. Misalnya aku di Jakarta, ya berarti cuma di Jakarta. Tapi kalau kayak gini kan berarti bisa ke semua orang gitu ya. Bahkan kadang-kadang aku ngeliatin live-nya orang-orang yang misalnya sekarang banyak melakukan live, dapat pelajaran banyak juga gitu dari live-nya siapa. Ini kayak belajar lagi yang sebelumnya nggak kepikiran. Gitu. Iya, misalnya tiba-tiba ya contohnya mau yang cuma sekedar dari TikTok bikin pizza kayak bikin kopi kayak, tapi kan itu jadi sesuatu pelajaran baru gitu. Sharing betul. Banyak positifnya. Betul. Nah, Mas Lukman Balia nih, kalau ngomongin lagi nih, kita udah nggak kerasa udah hampir 1 jam nih. Iya, kalau kita
Jadi kita udah hampir di ujung nih, udah mau selesai. Sebelum kita selesai nih, kalau tadi kan topik kita kan ngomongin soal kekompakan keluarga gitu ya. Nah, jadi ada nggak kayak tips atau hal yang harus dipegang deh gitu bagi Mbak Lia sama Mas Lukman, gimana sih untuk menjaga si keluarga ini bisa tetap kompak gitu? Antara suami istri sama anak-anak. Ya harus gini, maksudnya kan awal sebelum ada anak-anak kita kan suami istri cuma berdua ya. Berarti kan kita yang harus punya fondasi kan apa yang mau dibawa buat keluarga ini. Nah, penyesuaiannya itu yang terjadi. Kita walaupun berbeda harus punya satu visi menurut kita. Visi yang kita jelas kita mau bawa kemana keluarga ini. Mau nanti ada argumentasi, ada berbeda pendapat itu biasa. Yang penting tujuannya sama. Nah itu yang menurut aku jadi penting gitu. Tapi pada saat kita udah yang satu mau ke sini, satu mau ke sana, itu juga akan sulit. Bagaimana kita juga bisa kompak ngedidik anak-anak kita dengan kalau misalnya visinya yang satu maunya begini, visinya yang satu maunya begini. Dari awal tuh kita udah harus punya satu kesepakatan gitu bahwa nanti mau ngedidik anak tuh kayak apa ya. Misalnya disepakati, misalnya dari awalnya kalau gue gini, kalau aku gini, berarti kita cari titik tengahnya. Yang penting tujuannya sama, caranya beda-beda, buat aku nggak masalah gitu. Yang penting kita jelas nih tujuannya. Menurut aku kayak gitu. Nah itu yang membuat menurut aku justru akan membawa keluarga kita akhirnya bukan ngomongin kompak ya maksudnya, tapi kita punya sejalan gitu. Namanya masalah pasti ada masalah. Nggak mungkin kita nggak punya masalah. Tapi begitu kita tahu tujuannya apa, jadi kita sama-sama tahu nyelesain masalahnya harus kayak apa. Karena kita jelas tujuannya ke satu titik gitu. Bukan yang terus beda-beda dan gimana-gimana. Ini si kecil nih. Dia datang. Heboh kan? Langsung. Diajak main. Ini dia kasih tahu dia menang. Dia menang, masih tahu. Nah ini yang menang berdua. Halo. Ya kayak menurut aku sih kayak gitu ya. Belum, Mas. Jadi kayak gitu. Maaf. Tapi nggak terlepas. Jadi setiap saat itu kan pasti kita nemuin ini, kita belajar baru lagi, pasti kita akan terus belajar sih. Yang penting kita mau open terhadap, kayak misalnya aku sama istri aku punya kelebihan yang dia nggak punya, tapi dia punya kelebihan yang aku nggak punya. Kita juga punya kekurangan gitu. Nah saling melengkapi. Kalau kita sama-sama ngotot akan susah juga gitu. Jadi repot gitu sih. Banyak saling mengerti lah. Ya bukannya kita sempurna ya, tapi kita juga sering kok ngalamin yang namanya kita berantem atau beda pendapat, tapi ya itu terjadi. Habis itu dalam hidup ya terjadi, habis itu ya udah kelar, bukan yang akhirnya berkepanjangan gitu. Ya. Jadi kalau ngomongin soal tadi keluarga, yang pasti fondasinya ya. Jadi sebagai fondasi suami istri harus punya visi yang jelas gitu, yang goalsnya ini kita mau kemana gitu. Itu emang harus disepakati sama-sama. Terus sama anak-anak dan juga open communication gitu. Jadi sama anak-anak juga di awal bisa dijelasin dengan terbuka, begitu juga sama suami istri. Dan yang pastinya ini tuh sebuah proses gitu kan. Ini tuh proses yang harus dijalani, sama-sama belajar. Proses penyesuaiannya tuh kayaknya nggak kelar-kelar gitu ya, ada aja gitu yang terus disesuaikan. Dan tadi kalau ngomongin corona, salah satu yang paling penting juga tadi cara pandang kali ya. Jadi jangan ngeliatinnya negatif, tapi justru bisa jadi ajang menanamkan value ke anak-anak gitu justru. Iya, betul Pak. Karena kita sebagai manusia punya kemampuan kok untuk memilih gitu. Bukan nggak punya kemampuan untuk memilih. Ya, tinggal tergantung mau milihnya positif atau negatif gitu. Positif hasilnya gini, negatif hasilnya gitu. Ya, Mas. Kenapa? Happiness is decision. Happiness is decision. Iya, itu keputusan kita. Kalau mau jadi bahagia, keputusan kita mau jadi bahagia, pasti jadi bahagia gitu. Oke. Sip. Mas Lukman, Mbak Lia, boleh say salam penutup
karena kita udah mau 1 jam, nanti bisa tiba-tiba mati ini Instagram live kita. Silahkan. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang udah dengerin obrolan kita. Mudah-mudahan Maaf kalau nggak kejawab. iya, karena banyak banget. Jadi kita semangat banget ngomongin ya. Mudah-mudahan kita tetap semangat ngadepin ini semua. Kalau Iya. buat aku pasti ini ada jalan, apapun Pasti itu ada maksudnya. Tinggal kita coba hadapin dengan positif, Stay safe. stay safe, stay healthy, Iya. and then please enjoy your time with your family gitu. Ini momen yang luar Oke. biasa banget. Kita bisa bareng-bareng.